Ngopi Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Selamat siang para Auto Family, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat dan luar biasa. Dan hari ini ada Selena Tan yang akan menemani para Auto Family dalam Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family. Ngopi 2000 ini adalah acara virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 di mana dimaksudkan agar semakin dekat dengan para Auto Family. Jadi selain para Auto Family dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda, kami juga akan menemani dengan talk show yang santai, seru, yang pastinya bermanfaat sekali. Dan hari ini dalam Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family, tema yang akan hadir adalah The Way to Smart Electrification Mobility. Dan hari ini juga saya sudah kedatangan dua narasumber saya yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan juga kepada para Auto Family, jangan lupa nih minta tolong ya untuk like, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID. Dan nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Auto 2000. Nah, inilah saatnya kita akan masuk dalam perbincangan dan langsung saja saya akan memperkenalkan dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Yang pertama, selamat siang pada Bapak Ari Hermawan selaku XEV Hybrid and Electrification Project Head Toyota Astra Motor. Halo Pak Wan. Halo. Apa kabar? Baik, kabar baik. Luar biasa. Oh. Langsung semangat banget. Ya, yang kedua ada Bapak Nur Iman Syatara selaku After Sales Business Division Head Auto 2000. Pak Tara, tos jauh. Selamat siang Lena, Pak Wan, selamat siang. Semangat terus ya? Semangat terus, selalu semangat. Oke. Sebelum kita mungkin bicara mengenai topik kita pada hari ini, tapi saya boleh ya sedikit untuk nanya-nanya nih, lebih personal sih, karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu loh Pak. Jadi pengen tahu juga sih rutinitas kegiatan sehari-hari dari yang biasanya mungkin kan dengan berbagai macam tanggung jawab yang ada di kantor gitu ya, tapi ada nggak sih hobi yang dilakukan gitu, mungkin bersepeda atau mungkin berenang gitu, mungkin dari Pak Tara. Oh iya, kalau saya memang Senin sampai Jumat tentu waktu ini ya, aktivitas rutin ya. Biasanya paling saya manfaatin di hari Sabtu atau Minggu, weekend ya. Biasanya apakah bersepeda atau mungkin jogging bersama keluarga. Ya biasanya saya manfaatin betul-betul waktu itu, waktu istimewa buat keluarga. Quality time-nya tapi sehat ya Pak ya? Benar. Harus begitu Malena sekarang. Oke, untuk Pak Wan gimana nih? Iya, mungkin sama ya. Kita Senin sampai Jumat ya. Jumat itu udah pasti fokus di kerjaan. Weekend, Sabtu Minggu biasanya kombinasi. Sabtu biasanya pagi-pagi ya, kita bangun jam 5 pagi, itu sudah pasti sepedaan dulu. Setelah itu biasanya saya nganter anak untuk les ice skating. Ya, betul. Wow. Itu selalu ya, Sabtu, Minggu full kita kasih waktu buat anak. Buat family, jadi memang balance gitu ya. Kita bekerja tapi juga waktu buat anak-anak dan juga keluarga nggak kurang gitu ya. Wah keren-keren nih, laki-laki idaman para Auto Family. Oke, waktu bersama keluarga pokoknya harus diberikan satu kualitas yang luar biasa. Nah kalau bicara mengenai juga mobil untuk keluarga, saya ingin mengucapkan selamat untuk produk terbaru dari Toyota. Karena baru saja launching ya. Ini adalah all new Kijang Innova Zenix. Yeay! Auto Family boleh diberikan tepuk tangan juga ya, yang dimanapun Anda berada dan juga menyaksikan ini. Dan saya juga pengen tanya nih sama Pak Awan mengenai all new Kijang Innova Zenix gitu, dari fiturnya, terus juga kelebihannya. Apa yang berbeda dari generasi sebelumnya? Ya, makasih Lena. Ya, seperti kita ketahui ya, kalau setiap ada kemunculan model baru, terutama merek Kijang, itu pasti ramai. Dinanti-nantikan gitu, karena memang punya historical yang cukup panjang dengan masyarakat Indonesia. Sudah muncul dari tahun 77 itu sebagai mobil niaga, sampai sekarang berkembang menjadi mobil keluarga idaman gitu ya. Dulu bahkan ada istilah, masyarakat tuh suka memberikan istilah-istilah yang lucu gitu ya. Mulai dari Kijang buaya, ada lagi Kijang doyok, Kijang kotak, Kijang kapsul, sampai Kijang Innova. Sebelum ini kita bahkan memiliki tagline tuh Innova Reborn, dan itu dipakai sama mereka. Oh, Innova Reborn. Nah, makanya untuk sekarang itu all new Kijang Innova Zenith ini kita buat karena ini generasi ke-7, totally different. Jadi mulai dari platform, memakai platform baru, kita sebutnya TNGA, Toyota New Global Architecture. Jadi platform ini tidak hanya merubah chassis, tapi juga mengkombinasikan dengan engine dan juga transmisi. Nah,
Kalau sebelumnya, Kijang yang sebelumnya itu kan penggerak roda belakang dengan sasisnya itu kita sebutnya ada leather frame. Nah, untuk sekarang generasi yang terbaru itu sudah sasisnya monocoque dan penggerak roda depan. Benefitnya adalah tentu pengendalian jadi lebih bagus, lebih irit bahan bakar yang pasti, yang lalu secara space itu sangat luas, lebih luas dan lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya. Itu kalau dari sisi total package platform ya. Nah, selain itu juga kita lihat perubahannya itu sangat masif dan revolusioner ya, dari mulai eksterior, interior sampai juga dengan engine. All new Kijang Innovagenic ini secara eksterior ini memang agak berbeda ya, totally different dibandingkan sebelumnya. Sekarang ada unsur SUV-nya atau crossover-nya. Makanya kita sebut jika sebelumnya Innova itu berbasis AMV, sekarang kita memiliki istilah adalah inovatif multi-purpose crossover. Jadi ada crossover-nya di sini. Look-nya jadi lebih tangguh dan lebih SUV look gitu ya. Kalau dilihat memang grill-nya juga semakin maco dengan lekukan headlamp juga semakin bagus. Ditambah juga dilengkapi oleh alloy wheel atau ukuran velg juga yang lebih besar. Sehingga unsur maconya itu kelihatan dari luar. Nah, selain itu memang yang perubahan yang sangat signifikan itu dari sisi engine dan juga transmisi. Sebelumnya ada varian diesel dan bensin saja. Nah, sekarang itu kita ada varian baru yaitu hybrid. Nah, seperti kita tahu ya, kalau hybrid itu kan pasti lebih irit, lebih bertenaga, dan ini juga ramah lingkungan. Itu yang penting. Nah, selain tadi ya udah bahas eksterior, sudah bahas engine, yang berbeda tentu interior. Innova Zenix ini ya, Kijang Innovagenic ini memang secara model itu menjadi lebih glamour, lebih looks gitu ya, lebih mewah dan juga lebih tough. Di dalamnya juga sama. Mulai dari desain dashboard juga semakin mewah, dan sekarang khusus tipe V dan Q itu kita sudah ada panoramic roof. Wow. Kelihatan lebih mewah dan itu bisa dibuka sebenarnya. Kan kadang anak-anak suka dada-dada gitu ya kalau lagi ke taman safari gitu ya. Karena kan mobil pilihan keluarga. Betul. Nah, selain itu juga kita juga sudah dilengkapi oleh rear seat entertainment. Jadi juga buat keluarga, buat anak-anak yang mau nonton TV di mobil itu juga bisa. Sudah tersedia juga. Ya, dan itu bisa independen. Jadi kalau misalnya ada dua anak di belakang, yang sebelah kiri mau nonton Netflix, yang satu lagi mau nonton YouTube, itu bisa. Oh, jadi nggak berebutan gitu ya? Betul. Jadi masing-masing punya tontonan pribadi-pribadi. Betul. Dan satu lagi yang sangat kita highlight itu khusus tipe Q, itu kita ada captain seat dengan sandaran betis atau kita sebutnya otomat. Jadi sudah mirip dengan Alphard. Mewahnya sama sedikit. Mewah dan nyaman, sudah tidak diragukan. Makanya lagi. Auto Family silakan datang ke dealer Auto 2000 terdekat, nanti bisa coba. Betul, test drive lakukan SPK Auto Family. Nah, di belakang kami juga udah ada, dan ya pasti boleh dirasakan yang namanya kenyamanan dalam kemewahan di All New Kijang Innovagenic. Yes, wah ini benar-benar lengkap. Saya langsung pengen lari ke belakang loh Pak, sebenarnya pengen langsung lihat. Iya ya. Coba, okay. harus coba. Nanti setelah ini ya saya bisa dapat kesempatannya. Oke, mungkin sekarang kita juga mau bicara mengenai elektrifikasi di Indonesia gitu ya. Mungkin pendapat dari Pak Tara seperti apa? Ya betul, Lena. Jadi memang saat ini kan dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini ya, isu elektrifikasi otomotif ini menjadi isu yang paling banyak dibicarakan kali ya. Orang pengen tahu, pengen dapat informasi mengenai apa sih elektrifikasi dan bagaimana Toyota mensikapi elektrifikasi itu ya. Nanti mungkin bagaimana strategi Toyota tentu Pak Awan yang akan lebih cerita lebih tepat ya. Tapi di Toyota, di kami di Auto 2000 tentu prinsipnya adalah bagaimana kita memastikan prinsipal bisa mengeluarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita kan elektrifikasi ini tentu tidak tiba-tiba mengeluarkan produk tapi tidak sesuai kebutuhan. Ya, kalau konsep kami selalu produk yang dikeluarkan adalah produk yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi yang ada terjadi di masyarakat tersebut. Ya, di Indonesia Toyota dengan Innova Hybrid ini menunjukkan bahwa Toyota lebih serius untuk menapaki di elektrifikasi, dan stagingnya yang kita masuki adalah paling banyak adalah dengan mobil Toyota Hybrid. Kira-kira gitu, Mbak Lena. Oke, dari Pak Awan bagaimana pendapatnya? Mungkin dari sisi agak lebih global ya kalau Toyota ya. Ya seperti kita tahu kan
tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah kan ada pertemuan yang apa ya, antar negara gitu ya, yang akhirnya mengeluarkan agreement, kita sebutnya Paris Agreement. Saat itu tuh semua negara itu sepakat bagaimana caranya untuk menurunkan emisi karbon, sehingga tetap menjaga suhu bumi itu kenaikannya nggak sampai 1,5 derajat. Nah, kita Toyota sebagai perusahaan global juga menyadari itu cukup penting, makanya kita berkomitmen gitu ya untuk menuju net zero carbon melalui program kita sebutnya Toyota Environmental Challenge 2050. Target kita di 2050 kita sudah menuju ke net zero carbon. Untuk Indonesia sendiri, kita juga memahami ya, Indonesia kan juga punya target di 2060 kalau nggak salah menuju net zero carbon. Makanya kita juga di Indonesia, sebenarnya elektrifikasi di Indonesia kita sudah sempat masuk itu dari tahun 2009 dengan Toyota Prius. Dari 2009 betul, ya? Betul. Terus kita jaga sampai sekarang total kurang lebih kita sudah ada 7.000 unit. Elektrifikasi dari Toyota, mulai dari hybrid dan juga plug-in hybrid, dan yang terbaru kita juga baru launch kemarin BEV kita, BEV pertama untuk Indonesia. Oke, nah kalau dari kesiapan Auto 2000 sendiri ini seperti apa nih dalam elektrifikasi ini? Ya, elektrifikasi yang dibuat oleh Toyota kan ada beberapa pilihan tadi Pak Awan sudah sampaikan ya. Pertama mulai hybrid, yang kedua ada plug-in hybrid, yang ketiga yang baterai BEV ya, baterai benar full battery gitu ya. Ya tentu kami sebagai Auto 2000 tentu pertama ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama kami tentu memastikan kompetensi dari tim kami. Bagaimana kami juga bisa menjelaskan, mengedukasi kepada pelanggan mengenai perubahan menjadi mobil elektrifikasi ini. Yang kedua, tidak hanya di sales saja, tapi juga di after sales bagaimana tim kami juga bisa memastikan mobil pelanggan bisa kami rawat dengan baik, Elena. Jadi tugas kami adalah bagaimana menjual dan juga memastikan ketika customer memakai mobil tersebut, mobilnya bisa terawat dengan baik dan customer selalu dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kira-kira gitu ya. Yang ketiga, tentu teknologi-teknologi yang diadopsi oleh Toyota ini juga kami adopsi di internal kami. Bagaimana kami bisa mengedukasi, menambah peralatan untuk memastikan bahwa mobil-mobil elektrik yang mulai dari hybrid sampai dengan BEV tadi bisa dirawat oleh Auto 2000 dengan baik. Kami saat ini sudah melakukan beberapa tahapan training dan development, termasuk melengkapi peralatan ya, untuk bisa memastikan melakukan perawatan mobil-mobil elektrifikasi yang dikeluarkan Toyota dengan baik. Dan alhamdulillah boleh dibilang kami ready untuk bisa melayani pelanggan dengan baik. Kenapa saya bilang begitu? Pengalaman tadi Pak Mas sudah sampaikan bahwa Toyota di Indonesia sudah mulai menjual hybrid ini bukan baru-baru ini Mbak Lena. Jadi sudah dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan sejak tahun 2002 kita sejak pertama kali mengeluarkan Prius ya di Indonesia yang hybrid, Auto 2000 sudah menjualnya, dan kami juga memastikan konsumen tetap bisa kami lakukan perawatannya dan konsumen mobilnya bisa kami jaga supaya tetap bisa berfungsi dengan baik. Gitu lah. Oh, berarti kalau saya sekarang ini sebagai konsumen mewakili dari Auto Family gitu ya, berarti nggak perlu takut gitu ya, karena sebenarnya pengen tahu juga gitu mengenai perawatannya nanti bagaimana, ini berbeda kenyamanan atau enggak dari misalnya aku menggunakan hybrid dari mobil non hybrid gitu. Sebenarnya kesiapan semuanya nggak perlu ada yang dikhawatirkan juga ya Pak? Nggak perlu khawatir. Jadi mungkin buat Auto Family semua ya, bahwa mobil hybrid ini dibandingkan dengan mobil yang non hybrid atau konvensional, ini boleh dibilang dari sisi perawatan konsumen tidak ada perbedaan sama sekali. Konsumen bisa fokus menggunakan dan juga melakukan perawatan ringan sama seperti mobil combustion engine yang biasa. Contohnya mengecek wiper, ngecek ringan-ringan ya, Lena, seperti memastikan oli dalam jumlah yang cukup gitu ya. Kemudian memastikan air radiatornya tidak ada yang bocor atau tidak ada kebocoran oli di mobil segala macam. Kemudian memastikan mobilnya selalu terawat saja. Oh, itu ya, sama gitu ya? Sama persis. Dan yang paling penting adalah melakukan perawatan mobil secara berkala di bengkel resmi. Itu penting sekali. Karena perawatan mobil ini tidak hanya sekedar membersihkan mobil, mencuci mobil, kemudian mengisi bahan bakar, bukan. Tetapi semua komponen harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Sama seperti tubuh kita. Jadi kalau kita tidak melakukan pengecekan rutin, tentu kita kaget tiba-tiba, oh ternyata ada plak di dalam pembuluh darah kita yang berisiko jantung dan segala macam. Tapi dengan adanya perawatan rutin ke bengkel resmi, insya Allah kami bisa pastikan, kami bisa mendeteksi apa-apa saja yang perlu kami jaga, kami rawat supaya mobilnya selalu bisa digunakan oleh Auto Family kapanpun, dimanapun, untuk kepentingan apapun juga. Wah,
Cakep banget, nggak perlu Iya, khawatir nggak perlu sama khawatir. sekali ya. Karena kebetulan saya sudah pakai hampir 10 tahun, pakai hybrid. Oke, Toyota hybrid. mungkin ini bisa menjadi satu testimoni yang Benar. nyata gitu ya. Karena memang kalau sudah pakai hybrid, itu pasti agak sulit untuk pindah ke lain hati. Oh wow. Saya sudah ya hampir 10 tahun, so far baterai aman, servis juga mudah, di semua bengkel kita bisa. Ya perawatannya sama kayak mobil biasa sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu Nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Wow, kayaknya ini bisa menjadi, memang harus menjadi salah satu solusi juga gitu ya untuk kita Sama juga. tambahan Lena bagus lagi. Dengan Innova Kijang Zenix, Innova ya, Zenix. Kijang Innova Zenix ini yang hybrid ini, Toyota memberikan garansi 8 tahun untuk baterainya. Bayangin, 8 tahun. Biasanya orang pakai mobil itu umurnya 4-5 tahun sudah ganti, pengen ganti model, pengennya baru lagi, pengen baru lagi gitu ya. Ini digaransi baterainya sampai dengan 8 tahun. Jadi atas baterai itu sendiri yang kita pakai, Auto Family nggak perlu khawatir. Kenapa? Toyota memastikan garansinya berlaku sampai dengan 8 tahun. Tetapi yang paling penting adalah ketika memakai mobil itu, memiliki mobil itu, dilakukan perawatan rutin di bengkel resmi secara periodik berkalanya. Saya setuju sih, karena memang ya namanya kesehatan mobil apalagi digunakan untuk sehari-hari, memang harus dicek secara rutin, iya, di bengkel resmi. Benar. Karena memang sudah tahu permasalahannya seperti apa dan langsung bisa diatasi. Benar. Wah, ini keren banget sih. Tapi kalau kita bicara lagi mengenai elektrifikasi ini, apakah fase dari elektrifikasi saat ini mempermudah mobilitas masyarakat Indonesia? Mungkin dari Pak Awan. Iya. Kalau dari Toyota ya, kita tuh punya konsep namanya multi pathway. Nah, maksudnya apa sih? Ya seperti kita tahu ya, isunya kan sekarang emisi karbon gitu ya. Gimana caranya bersama-sama ya, kita mengajak ya bersama-sama menurunkan emisi karbon sebanyak mungkin. Jadi terkait dengan elektrifikasi, kita tidak hanya fokus di satu teknologi saja, entah itu mungkin hanya fokus di hybrid saja atau di plug-in hybrid saja ataupun BEV saja. Kita semua. Jadi kita menawarkan semua varian, semua line up elektrifikasi, mulai dari tadi ya hybrid electric vehicle, ada plug-in hybrid electric vehicle dan BEV. Jadi customer nanti yang akan memilih mana produk yang paling cocok dengan kebutuhan mereka. Kadang suka beda-beda ya. Contoh buat orang yang memang secara mobility atau mobilitas itu lebih banyak di dalam kota. Nah berarti orang-orang ini mungkin cocok untuk pakai BEV. Tapi buat orang-orang yang memang, wah waktu saya tidak terlalu fleksibel. Saya kadang di dalam kota, tapi juga sering juga keluar kota. Tapi saya mau merasakan nih, rasanya mobil listrik itu seperti apa. Nah kita ada namanya plug-in hybrid. Itu mobil seperti mobil hybrid, tapi juga bisa di-charge. Jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 70 km ya. Jadi mungkin di dalam kota bisa pakai full listrik, tapi begitu dia keluar kota sudah langsung berubah, nggak usah perlu khawatir lagi. Itu bisa auto berubah jadi hybrid. Nah tadi yang ketiga, untuk orang-orang yang memang bermobilitasnya sangat-sangat mobile gitu ya, sering keluar kota, nggak punya waktu buat ngecharge, maka hybrid itu adalah pilihan yang pas. Makanya mungkin kalau lihat dari data penjualan, kita memang lebih banyak menjual hybrid karena memang itu yang paling cocok dengan kondisi di Indonesia. Oke, hybrid. Cuma tadi ya seperti kita bilang, kita tidak hanya fokus di situ, semua varian kita ada, monggo dari customer yang akan pilih. Kembali lagi disesuaikan. Nah, ditambahkan mungkin untuk Pak Tara. Ya betul, betul sekali apa yang disampaikan Pak Awan tadi ya, bahwa konsumen Indonesia itu kan beragam. Jadi tidak semuanya di perkotaan, tapi juga ada juga yang memang aktivitasnya, mobilitasnya cukup jauh. Dan tidak semuanya bisa menjangkau SPKLU dengan mudah gitu ya. Jadi memang hybrid ini teknologi yang memang menjembatani sebenarnya kebutuhan konsumen yang memang pengen masuk ke mobil elektrik gitu ya, tapi secara bertahap, tetapi mobilitasnya nggak mau terhambat. Ya, tentu ini baterai mobil hybrid ini jadi pilihan. Yang kedua, Lena, ada kemudahan juga dengan hybrid yang kita pakai ini. Jadi karena ini kombinasi antara mesin bakar dengan baterai gitu ya, sehingga dari kombinasi yang diatur oleh secara elektrik oleh komputer mobil gitu ya, sehingga memudahkan konsumen memakainya kapanpun dimanapun, nggak kerepotan ngecas. Dan bahkan yang ngecas itu bukan kita, bahkan yang ngecas itu bisa mesinnya, atau ketika kita deselerasi atau mengurangi kecepatan, itu akan digunakan energi itu dipakai untuk ngecas baterai. Sehingga mau pergi kemanapun juga kita nggak pusing, mau mesti bawa chargernya, mesti mau cari colokan, nggak perlu, tapi otomatis akan membantu. Atas proses tersebut, konsumen mendapat kemudahan. Yang pertama adalah hemat bahan bakar. Nah ini signifikan, Lena.
Jadi pengalaman Pak Awan tadi juga cerita bagaimana pengalaman pakai hybrid, ternyata konsumsi bahan bakarnya bisa 2 kali lipat dibanding normal. Kalau dulu pakai mobil biasa mungkin 110 gitu ya, barangkali bisa 120 dan seterusnya. Nah itu tergantung pada bagaimana cara mengendara dan jalanan yang dipakai gitu ya. Tapi umumnya adalah efisiensinya bisa 2 kali lipat dibandingin konsumsi. Dengan konsumsi bahan bakar lebih efisien itu, tentu kita ikut berkontribusi. Kontribusi apa? Mengurangi penggunaan energi fosil, sehingga kita bisa berkontribusi mengurangi resikonya habisnya bahan bakar di kemudian hari. Dan atas mobil hybrid ini kita juga mengurangi karbon yang dihasilkan. Nah itu Auto Family jadinya dahsyat itu, ikut berkontribusi terhadap lingkungan. Wah ini keren banget nih, karena kalau kita bicara mengenai carbon neutral ini sendiri kan kita juga pengen mengajak para masyarakat juga ya untuk bisa terlibat kan gitu. Dan ini juga menjadi untuk kita bisa mendukung program pemerintah dalam carbon netral ini gitu. Mungkin dari pendapatnya mau Pak Awan? Ya, sama ya tadi yang seperti sempat saya singgung, kita tuh berusaha untuk mengajak sebanyak mungkin orang atau masyarakat itu turut serta, turut andil mengurangi perannya emisi. Betul, gitu ya, dari masyarakat itu seperti apa. Karena kita khawatir gitu. ketika hanya fokus di satu teknologi saja, let's say misalnya apakah hybrid saja atau BEV saja, yang menggunakan mungkin akan sedikit. Tapi ketika kita memberikan pilihan yang banyak, maka bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Mungkin misalnya ketika hanya fokus di BEV, mungkin nggak banyak ya orang yang bisa beli saat ini mungkin, karena harganya mungkin masih terlalu mahal. Tapi ketika ada pilihan yang mungkin lebih terjangkau tadi ya seperti hybrid, itu akan semakin banyak orang yang berkontribusi, akhirnya apa? Penurunan emisi karbon juga akan turun dan konsumsi tadi ya itu juga akan semakin berkurang. Karena buat sharing nih, saya tadi ya udah pakai lama hybrid, dulu sempat kita coba Jakarta ke Semarang, terus balik lagi ke Jakarta, itu saya hanya isi bensin sekali saja, waktu pas berangkat, saking iritnya. Kalau dilihat itu di MID itu bisa 1:23. Jadi bayangkan seberapa iritnya. Dibandingkan kita pakai mobil konvensional mungkin harus isi bensin 2 atau 3 kali. Itu salah satu contoh sih bagaimana kita bisa menghemat BBM dan semoga nanti semakin banyak orang yang pakai, akhirnya ya mungkin kita subsidi dari pemerintah tuh impornya mungkin akan semakin berkurang. Itu sih Mbak Rina. Oke, kalau dari Pak Tara mungkin mau menambahkan kira-kira ada peran dari masyarakat untuk dapat mendukung program pemerintah ini juga gitu menuju dari karbon netral. Ya, pasti betul. Jadi memang kontribusi masyarakat secara langsung itu bisa macam-macam. Ada yang secara langsung kita memang mengurangi aktivitas gitu ya, ataupun secara tidak langsung. Tapi tentu kan kita nggak mau menggantinya, misalnya contohnya dengan mengganti yang dari mobil gitu ya, harus mengganti sepeda gitu ya, kan agak sulit ya. Kenapa? Jarak, ada kebutuhan segala macam. Tapi dengan mengganti mobil dari yang mobil bahan bakar combustion engine gitu ya, mengganti dengan hybrid, ini berkontribusi juga. Karena benar-benar emisi gas buang yang dihasilkan benar-benar lebih kecil gitu ya. Dan kita juga tidak ikut mempercepat habisnya BBM fosil tadi. Sehingga dengan adanya Pak Awan tadi cerita bahwa konsumsi bahan bakarnya hemat luar biasa, tentu membuat kita menjadinya lebih berkontribusi terhadap pengurangan resikonya meningkatnya suhu bumi tadi. Gitu. Betul ya, dimana juga kita sama-sama bersepakat gitu ya untuk menuju dari nol bersih emisi atau net zero emission tersebut. Semua kan itu buat apa ya? Anak cucu kita di masa depan. Betul. Karena kalau bukan kita yang ya peduli, terus siapa lagi? Gitu. Maka ini ya sebuah langkah kecil yang mungkin bisa berdampak sangat signifikan untuk Indonesia. Untuk kelanjutan masa depan generasi-generasi penerus kita. Oke, ini sebenarnya pertanyaan terakhir ya, karena saya sebenarnya agak nggak mau berpisah gitu. Ini perbincangannya sangat serius ya, tapi santai, tapi banyak ilmu yang didapat gitu. Oke, tapi mungkin saya juga pengen tanya, mungkin dari Pak Tara gitu ya. Boleh diberikan sedikit pesan gitu untuk para Auto Family yang saat ini juga sedang menyaksikan gitu mengenai bagaimana kira-kira supaya dapat tercapai smart electrification mobility di Indonesia. Ya, buat Auto Family semua memang kebutuhan mobilitas di aktivitas sehari-hari itu nggak bisa kita hindari. Kenapa? Karena memang dalam sehari-hari tentu kita butuh melakukan aktivitas yang menunjang semua apapun profesi kita gitu ya. Dan salah satu peran kita sebagai masyarakat tentu kita ingin
kita tidak ikut membuat sesuatu yang terjadi ini menjadi laba buruk, tapi kita ingin mengurangi resiko-resiko ya. Memang ada yang bisa kita hilangin, ada yang bisa kita kurangin. Barangkali dengan adanya mobil hybrid ini termasuk kontribusi kita untuk bisa mengurangi resiko, mempercepat penurunan suhu bumi, kira-kira begitu, peningkatan suhu bumi, atau sehingga yang dampaknya nanti adalah pencairan es mungkin di daerah kutub segala macam. Dengan kita menggunakan teknologi yang terbaru, yang menggunakan bahan bakar lebih efisien, itu akan tentu bagian dari kita, peran kita sebagai masyarakat untuk berkontribusi terhadap lingkungan buat kita. Jadi seperti Pak Awan bilang tadi, memang rasanya saatnya kita berbuat untuk masa depan anak cucu kita, dan ini tentu nggak perlu menunggu besok, nggak menunggu lusa, tapi ya saat ini apa yang bisa kita kerjakan. Dan pilihan dengan teknologi Toyota Hybrid ini salah satu alternatif untuk masyarakat bisa ikut berkontribusi dengan lebih baik. Oke, luar biasa. Dan saya tetap loh Pak, menantikan pendapat Bapak, saran untuk para auto family. Ya, jika berbicara saran ya, mungkin kita dari Toyota, terutama ya Toyota Astra Motor di Indonesia, kita boleh dibilang it's time for everyone. Sudah saatnya semua orang ikut berkontribusi. Sekecil apapun lakukan. Mulai dari kehidupan kita sehari-hari sampai ketika membutuhkan mobilitas tinggi, itu bisa menggunakan kendaraan yang memang sangat-sangat ramah lingkungan. Karena dari kami itu punya semua tadi ya. Selain elektrifikasi, sebenarnya AIS kita juga semakin irit dan semakin ramah lingkungan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Monggo tadi ya, tinggal dipilih. Hybrid bisa, plug-in hybrid bisa, BEV juga bisa. Kalau mau coba yang mobil terbaru, hybrid kita yang nyaman untuk keluarga, bisa pilih all new Kijang Innova Zenik yang hybrid. Nah, ini kalau satu lagi tambahan. Memang mesti harus mencoba. Ya tadi Pak Aman bilang ya, harus mencoba. Caranya bagaimana? Auto family bisa datang ke showroom Auto 2000 untuk bisa nikmatin test drive mobil-mobil hybrid kita. Pilihan-pilihannya ada, termasuk dengan Innova Zenix hybrid yang terbaru. Nah ini luar biasa, karena saya langsung teringat gitu loh dengan pesan-pesan yang disampaikan ke Auto Family, karena aku juga kayak pengen menyampaikan informasi untuk Auto Family. Nah langsung saja nih, kalau menginginkan mobil Toyota tipe apapun yang menjadi impian para Auto Family, bisa langsung datang ke showroom Auto 2000 terdekat. Apalagi sekarang kemudahan semuanya sudah diberikan dalam Toyota Value Chain. Nah, diantaranya adalah bagi para auto family yang memang ingin melakukan pembelian secara kredit, akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan Astra Credit Companies. Nah, untuk asuransi dapat dibantu oleh asuransi Astra. Dan bagi auto family yang memang mau menukar tambah mobilnya ya dari yang lama menjadi yang baru, juga akan dibantu oleh Toyota Trust. Dan kalau misalnya juga nih auto family, kayaknya orangnya saya tuh sukanya simple loh, nggak pengen ribet. Tenang aja, karena beli mobil di Auto 2000 sekarang ini sudah bisa online. Pakai Digiroom aja, showroom Auto 2000 ada di genggaman Anda. Kalau ingin tahu seperti apa lengkap informasinya, kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman.
visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 di Cirum, Toyota Showroom in your pockets. Bagaimana Auto Family? Begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Auto 2000. Nah, tapi Pak Awan dan juga Pak Tara sebelum berpisah gitu ya, aku masih penasaran nih dengan All New Kijang Innova Zenix ini gitu. Tadi ada inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Tadi TNGA. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak? Ya, oke. Buat Auto Family ya. Memang All New Kijang Innova ini punya platform baru ya, tadi kita sebutnya TNG ya, Toyota New Global Architecture. Sebenarnya benefitnya itu terdiri dari 3. Pertama itu responsibility, jadi memang mobil ini tuh sangat responsif, enak dibawa, akselerasinya juga enak gitu ya. Yang kedua adalah drivability. Jadi memang dengan sasis yang baru itu membuat mobil ini semakin mudah untuk dikendalikan. Lalu yang ketiga mengenai visibility. Nah kalau dilihat ya, kalau di mobil itu kan suka ada tiang di depan atau pilar A kita sebutnya. Sebelumnya kan mungkin agak tebal-tebal. Nah sekarang tuh agak sedikit menipis supaya visibilitas kita ketika mengemudi itu jadi semakin bagus karena semakin luas gitu kan, mengurangi blind spot gitu ya. Nah selain itu memang platform yang baru ini karena kita berubah tadi dari leather frame menuju ke monocoque gitu ya, itu membuat kabin ini semakin lapang, semakin luas. Makanya nanti begitu masuk ya, nanti pas Lena masuk pasti akan ngerasa deh, kok jadi lebih enak ya, jadi lebih nyaman ya, lebih soft dan lebih luas ya. Itu akan kerasa nanti begitu nanti test drive ya, harus coba. Nah selain itu ada satu lagi fitur yang sangat dinantikan sebenarnya dari customer adalah fitur safety-nya. All New Kijang Innova Zenix ini sudah dilengkapi oleh TSS generasi ketiga, Toyota Safety Sense 3.0. Nah bedanya apa? Jadi fitur safety-nya semakin lengkap. Nah salah satu memang yang ditunggu-tunggu biasa sama Auto Family itu adalah fitur DRCC, Dynamic Radar Cruise Control. Jadi ketika dipencet gitu ya, kita bisa ngatur jarak kita antara kita dengan mobil depan itu seberapa jaraknya, dan ini bisa mengikuti mobil ini. Jadi once mobil yang di depan kita agak mengerem, mobil kita akan otomatis ikut mengerem juga, menyesuaikan dengan jaraknya. Selain itu juga ada fitur-fitur lain, ada lane departure alert, itu buat menyesuaikan supaya mobil ini tetap pada jalurnya. Lalu ada blind spot monitoring, auto high beam, dan lain-lain. Jadi fitur safety dari Kijang Innova Zenix ini sangat-sangat lengkap. Wow, mungkin Pak Tara ada yang mau ditambahkan juga? Iya, tadi seperti Pak Awan cerita tadi mengenai TNGA ya. Saya udah test drive, Lena. Jadi saya udah coba, ternyata di dalam itu pertama terasa sekali jauh lebih lapang. Yang kedua, ketika kita bermanuver mobil itu, biasanya kalau dalam mobil dengan menggunakan chassis, orang yang duduk tuh seperti kayak kebanting, kelempar ya. Ikut gitu ya? Ikut, betul. Tapi dengan mobil yang Innova Zenix ini, dengan TNGA tadi yang Pak Awan cerita, itu kita merasa bahwa duduknya tuh jauh lebih nyaman gitu. Tidak nggak kelempar atau nggak ikut kebanting. Itu yang pertama. Yang kedua, yang TSS tadi, kalau kita mau bawa mobil Innova ini dalam mudik, biasanya kan mobil keluarga kan digunakan untuk kegiatan-kegiatan keluarga gitu ya, barangkali mudik atau perjalanan jauh, traveling bersama keluarga. Ini asik banget, kita aktifin TSS 3.0-nya, dan dynamic radarnya diaktifin, maka kita nggak perlu panik. Ketika iringan bersama dengan keluarga, kita nggak akan ketinggalan jauh tuh, kita bisa atur jaraknya, dan kita bisa capai tujuan kita dengan selamat. Yang kedua, yang membuat mobil ini jauh lebih aman dan nyaman buat
penggunanya. Ya, Gitu ketika kan. tadi menggunakan dynamic radar cruise control, ketika tiba-tiba ada mobil yang menyalip atau memang berhenti mendadak, itu fitur pre-collision sistemnya itu akan muncul. Jadi itu akan ngerem mendadak gitu ya, secara otomatis. Itu juga untuk menjaga safety dari pengemudi sebenarnya. Jadi fitur itu menjaga resiko dari tabrakan ya Pak Awan ya. Wah, ini sih keren banget loh. Harus Aku coba. harus coba setelah ini. Karena saya kalau ngetes mobil ya, salah satu yang saya cek itu biasanya bangku paling belakang, baris ketiga. Dan kemarin nyoba mobil ini, wah mantap. Jadi kalau biasanya memang paling belakang itu kenyamanan atau Betul. enggaknya itu paling berasa gitu ya, karena yang paling belakang biasa memang lebih terasa goyangnya. Tapi kalau ini aja paling Sangat belakang aja udah Nyaman. sangat nyaman. Wow, ini all new Kijang Innova Zenix, berarti kemewahannya dapat, kenyamanannya dapat, keamanannya dapat. Lalu tunggu apa lagi gitu ya? Fiturnya makin canggih lah. Fiturnya pun canggih. Wah, ini perbincangan yang sangat luar biasa dan kayaknya memang nggak mau putus-putus. Tapi Auto Family ya, mohon maaf karena saya harus test drive juga ya all new Kijang Innova Zenix. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk Bapak Ari Hermawan selaku XEV Hybrid and Electrification Project Head Toyota Astra Motor, dan juga Bapak Nur Iman Syatara selaku After Sales Business Thank you, Division makasih. Head Auto 2000 sebagai narasumber. Pak Awan Patara, kita lanjut abis ini ngobrol. Kayaknya seru banget. Ya, Auto Family waktunya pamit karena saya mau test drive langsung nih all new Kijang Innova Zenix. Saya Lenatan mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh atensi dari Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan kita jumpa lagi ya di Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family selanjutnya. Tapi jangan lupa juga nih minta tolong untuk like, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Auto 2000. Stay healthy, Bravo, Auto 2000.